Meski kendaraan listrik dipandang sebagai salah satu teknologi untuk dekarbonisasi sektor transportasi, isu kendaraan listrik sepi peminat kian menyeruak. Tak hanya di Indonesia, namun kasus sepi peminat juga menyeruak ke negara tetangga. Di luar negeri, produk Tesla milik Elon Musk dilaporkan masih tetap tidak laku di pasaran meski sudah sampai beberapa kali mengobral harga jual. Di Indonesia sendiri, nasib kendaraan listrik tak jauh berbeda. Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi membeberkan alasan dibalik permintaan mobil listrik yang masih minim di Indonesia. Meski sudah ada insentif dari pemerintah lewat bantuan pajak pertambahan nilai dari 11% menjadi 1% saja. Bahkan, Kepala Staf Kepresidenan Muldoko ikut turun tangan mencari akar permasalahan penjualan kendaraan listrik yang dipandang sepi peminat. Muldoko menyatakan harus ada evaluasi mengenai restitusi. Sebab selama ini, dealer menganggap hal yang berbau restitusi baru akan diterima 1 tahun pasca pencairan. Bagi pengusaha, isunya adalah khususnya bagi para dealer-dealer itu, isunya adalah bahwa apabila saya mau membeli kendaraan listrik, dengan skema itu maka yang berjalan adalah restitusi. Kalau restitusi itu diberlakukan, ada pikiran yang berkembang, wah kalau restitusi nanti akan setahun ini menagihnya. Nah, kemarin sudah kita rapatkan semuanya, ya, dipimpin oleh Pak Luhut bahwa untuk restitusi ini bisa atau tidak, kalau bisa sebulan atau 2 bulan, kenapa harus setahun kan begitu? Hal ini senada dengan data yang dikeluarkan Gaikindo. Pada April, top 10 penjualan mobil masih didominasi kendaraan non-listrik. Miris, karena subsidi diluncurkan pemerintah sejak 1 April 2023. Proses awal kalau kita bicara electric vehicles ya, ini kan masyarakat masih baru, sesuatu yang baru itu perlu didorong. Nah ini sebetulnya insentif pajak ini membuat masyarakat jadi aware, oh ya saya bisa mendapatkan ini dengan harga yang relatif lebih murah. Contohnya saja tahun lalu pada saat electric vehicle diperkenalkan, di tahun 2021 penjualannya 700 unit nggak lebih. Namun kemudian di 2022 dipamerkan bahwa ini ada electric vehicles yang harganya terjangkau. Ini harga terjangkau ini juga penting. Dengan harga kisaran 300 juta ke bawah, masyarakat berpikir nih, kalau saya beli ini dia bisa menghemat penggunaan fossil fuel dan bisa dicolok di rumah. Nah ini kemudian ternyata dari 700 di tahun 2022 penjualan meningkat menjadi 10.000. Karena banyak masyarakat yang saya tanyakan, ini lumayan ini bisa untuk ngantar anak sekolah, bisa untuk pergi belanja, bisa untuk ke kantor, karena ini sifatnya city. Meski demikian, Gaikindo menyebut industri tetap perlu mendapatkan dorongan. Karena setiap hal baru butuh booster agar iklim dapat terbentuk. Melansir laporan Institute for Essential Service Reform, adopsi EV terhambat oleh kurangnya infrastruktur. IESR melaporkan, adopsi EV memang mengalami peningkatan dalam beberapa tahun terakhir. Meski mengalami pertumbuhan yang begitu besar di tahun 2022, namun tingkat adopsi EV masih jauh dari target NDC Indonesia. Infrastruktur pengisian daya yang tidak memadai, biaya di muka yang tinggi, dan kemampuan mengemudi, serta persepsi konsumen dan kurangnya pemahaman tentang EV menjadi persoalan yang mesti diperhatikan pemerintah selain mendorong banyaknya penggunaan. Ketersediaan infrastruktur pengisian daya memainkan peran penting dalam adopsi EV. Sebab hal ini dapat mengurangi kecemasan jangkauan konsumen karena sebagian besar EV memiliki jarak mengemudi atau berkendara yang lebih rendah dibandingkan kendaraan berbahan bakar. Selain masalah sarana pendukung, anggota Komisi 1 DPR RI, Rizky Aulia menyebut, kebijakan yang dilakukan pemerintah saat ini keliru. Sebab subsidi EV yang selama ini diberikan tidak menyentuh masyarakat kecil. Terkait dengan perubahan iklim,
fraksi Partai Demokrat meminta pemerintah agar dapat mengalokasikan subsidi untuk membangun infrastruktur ramah lingkungan dan mendukung transportasi massal. Kami memandang pemberian subsidi untuk kendaraan listrik pribadi justru kontraproduktif, karena seolah-olah subsidi ini diberikan kepada pengusaha, masyarakat yang mampu, bukan kepada rakyat kecil yang sangat membutuhkan uluran tangan dari pemerintah. Meski begitu, pernyataan anggota Dewan langsung ditepis lewat laporan yang dirilis oleh Institute for Essential Service Reform. Data penelitian mencatatkan, meski ketersediaan infrastruktur SPKLU yang memadai jadi hal utama minat masyarakat beralih ke EV kecil, namun harga menjadi faktor kedua yang membuat rakyat seakan ogah berpindah dari kendaraan konvensional ke listrik. Wakil Ketua MTI Joko Setiawarno menjelaskan, perlu adanya pecutan agar masyarakat mau berpindah ke kendaraan listrik. Ia menyebut, kebijakan memaksa seperti ERP atau jalan berbayar perlu digalakkan kembali agar migrasi ke energi ramah lingkungan cepat dapat terjadi. Ia menilai, para pejabat saat ini nampak takut dalam bertindak karena waktu pemilihan sudah mulai dekat. ERP itu kan salah satu kebijakan yang melarang kendaraan pribadi, tapi khusus untuk listrik itu dibolehkan lewat. Artinya kan secara tidak langsung orang akan berganti suatu saat. Itu proses sebenarnya. Sayangnya ERP-nya belum disetujui DPRD-nya, yang dulu dia menggebu-gebu, kemudian mau diterapkan, ketakutan saya takut nggak dipilih gitu kan. Nah, saya bilang padahal yang milih itu orang-orang kelas biasa, yang nggak mau milih dia. Takutan, padahal itu sebenarnya salah satu cara orang untuk beralih. Saya yakin itu bisa, cuman itu tadi ada ketakutan sehingga harus kita lakukan hal lain juga. Artinya ini tetap harus jalan, saya setuju lah ya. Tapi tadi public transportnya tetap harus jalan bagi kota-kota yang, terutama yang konversi lah. Konversi itu kan berarti kan dia menghilangkan kendaraan yang bermotor, dia berganti. Itu, jadi kan tidak menambah gitu ya. Problemnya seperti itu. Dan bagi kota-kota yang lainnya, ya tadi saya bilang Indonesia banyak pulau-pulau kecil. Itu mereka lokal-lokal itu butuh mobilitas juga gitu ya. Itu dikembangin motor listrik aja cukup mereka. Ya, contohnya saya bilang di Asmat, daerah seperti itu cukup banyak di Indonesia. Nah itu dikembangkan seperti itu. Nah nanti yang public transport ini ya sudah, toh kita juga PT Inka itu sudah memproduksi juga ya. Jadi mereka juga bisa membuat yang lebih layak lagi dan itu bisa banyak digunakan. Ya mungkin nanti sebagai contoh nanti di IKN lah. IKN itu sudah nanti ya sebagai listrik semua. Itu salah satu contoh. Saya kira kita perlu satu daerah seperti itu yang nantinya akan berubah. Memang ini butuh waktu lama. Saya ke China 2010 itu dia sudah mencoba kendaraan listrik 2010. Kita belum tahu apa-apa pada saat itu. Mereka pun bilang total dihitung paling nggak 100 tahun mereka butuh waktu. Bayangin 100 tahun buat yang China yang masih, apalagi kita kan butuh waktu. Dan tidak memang kita harus meninggalkan energi batu bara yang polusinya memang cukup tinggi, tapi daerah-daerah yang sumber airnya cukup banyak, mikrohidronya kita dikembangkan. Oleh sebab itu, pemerintah tidak boleh plin-plan dalam kebijakan yang diambil. Jangan sampai kebijakan tersebut hanya untuk menyenangkan beberapa pihak saja. Ataupun kebijakan dijadikan sebagai senjata dalam memuluskan kepentingan politik belaka. Tim Liputan CNBC Indonesia.